Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Arianti. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2023. Saya angkatan 14 dan termasuk dalam kelompok 1. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang learning journal mengenai apa yang saya pelajari selama mengikuti daring di agenda 1. Dengan pengampu materi, Ibu Asri Diana, SIP, MPA. Agenda 1, di sini pertama kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, mengenai analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, mengenai kesiapsiagaan bela negara. Apa sih wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu? Mari kita bahas di slide berikutnya. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta negara. Dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, lahirlah 4 konsensus dasar negara. Yang pertama, Pancasila, yang merupakan ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain wawasan kebangsaan, di sini juga akan dibahas mengenai nilai dasar bela negara yang mana di dalamnya terdapat 5 nilai, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dari masing-masing nilai dasar bela negara tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan aksi bela negara. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisa isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti korupsi, money laundering, narkoba, terorisme dan radikalisme, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Namun, di sini yang harus kita ketahui adalah isu kontemporer bukan hanya isu yang terjadi di masyarakat luas. Namun, semua persoalan yang terjadi di sekitar kita dan butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan. Tidak semua isu termasuk dalam isu kontemporer. Harus dilakukan analisis untuk meyakinkan suatu isu merupakan suatu isu kontemporer atau bukan. Untuk teknik analisa isu sendiri, akan saya bahas pada slide selanjutnya. Terdapat beberapa teknik analisa isu. Yang pertama, mind mapping, yang merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Berbeda dengan catatan konvensional, mind mapping akan mengajak pikiran untuk membayangkan suatu objek sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Yang kedua, fishbone diagram,
yang merupakan pendekatan yang berupaya memahami persoalan dengan meletakkan isu berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Yang ketiga, analisa SWOT. Analisa SWOT sendiri merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kesiapsiagaan bela negara. Bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik dan mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Untuk dapat melakukan aksi kesiapsiagaan bela negara, terlebih dahulu kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terdiri dari kesiapsiagaan jasmani, kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental, dan kesehatan mental. Kesiapsiagaan jasmani sendiri merupakan kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesehatan jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologis terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Kesiapsiagaan mental merupakan kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya, baik tuntutan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Yang terakhir, kesehatan mental merupakan sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik dan sistem korteks prefrontalis yang tepat. Demikianlah learning journal yang saya pelajari dari Agenda 1 Latsar CPNS tahun 2023. Dengan mempelajari Agenda 1, CPNS diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, mampu menganalisa isu-isu kontemporer, serta dapat mengaplikasikan dan menerapkan kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.